Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel. Jumpa lagi teman-teman. Di video kali ini kita bakal melanjutkan bahas soal-soal prediksi, soal yang bakal muncul nih di TIU SKD CPNS 2024 untuk subtes TIU numerik teman-teman ya. Nah, jadi sekali lagi semakin banyak teman-teman latihan mengerjakan soal-soal, maka semakin siap nantinya teman-teman menghadapi tes CPNS 2024, utamanya untuk subtes tes intelijensi umum numerik. Oke, langsung saja teman-teman kita ke soal yang pertama. Nah, soal yang pertama kita akan ketemu lagi nih dengan bentuk pecahannya. Bentuk pecahan kalau kita flashback di tes kemarin, tahun sebelumnya itu banyak-banyak bentuk pecahan yang muncul ya. Dari kita banyak-banyak latihan tak mengapa gitu. Langsung saja untuk soal ini teman-teman, hasil dari 2,5 dikali 0,75 ditambah 2/8 dibagi 1/16 sama dengan berapa? Nah, jadi teman-teman di sini untuk memudahkan ya, dari dua bentuk desimal 2,5 ini kita ubah saja nantinya menjadi bentuk pecahan biasa gitu ya. Begitupun dengan 0,75. Sehingga ini bisa kita ubah bentuknya menjadi 25/10, Oke, 25/10. Lalu kita kali dengan 0,75 teman-teman. Jadi 0,75 itu sama aja dengan 75/100. Lalu kita tambah dengan 2/8. Lalu di sini ada bentuk pembagian teman-teman ya. Jadi sekali lagi pembagian kita bisa ubah menjadi bentuk perkalian dengan catatan pecahan selanjutnya itu kita harus balik posisinya dari 1/16 menjadi 16/1. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, kita bisa perhatikan di sini ada perkalian ya, maka kita selesaikan dulu perkaliannya. Nah, kalau kita sederhanakan nanti kita peroleh 75 dengan 100 masing-masing kita bagi 25 aja teman-teman, dapatnya 3 dan 4. Nah, selanjutnya 25 dengan 10 kita bagi 5 aja, nanti dapat 5 dan 2 gitu, 5/2 gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman kita hitung saja. Jadi atas kali atas dapatnya 15/8, kita tambah dengan di sini 2 kali 16 dapatnya 32, kemudian kita kali dengan 8. Nah, teman-teman, karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya boleh kita langsung jumlahkan saja teman-teman. 15 tambah 2 kita peroleh 47, berarti 47/8. Nah, karena bentuk pecahan biasanya belum ada di option, kita harus ubah dulu bentuk pecahan campuran teman-teman. Nah, mudah saja ya. Jadi penyebutnya adalah 8. 8 kita kalikan dengan sesuatu yang mendekati dengan 47 gitu ya. Nah, di situ kita harus kali dengan 5 gitu ya. Karena 5 kali 8 itu kan 40 ya. 40, kita butuh 7 lagi untuk bisa dapat 47. Maka jawabannya 57/8. Ada di option alpha. Oke, teman-teman, seperti itu untuk soal nomor 1. Kita lanjut untuk soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 ini teman-teman materinya tentang perbandingan ya, perbandingan umur. Nah, untuk soal seperti ini sangat mudah teman-teman ya. Perbandingan umur Andre dan Benny adalah 4/3. Oke, perbandingan umurnya 4/3. Jika selisih umur mereka adalah 6 tahun, maka berapa tahunkah umur Benny? Nah, jadi soal-soal seperti ini teman-teman sangat mudah. Jika yang ditanyakan berapa tahunkah umur Benny, maka kita fokus dulu nih teman-teman sama pertanyaannya. Yang ditanyakan berapa tahun umur Benny. Maka cara ngitungnya teman-teman kalau perbandingan, karena yang ditanyakan umur Benny, maka ambil berapa perbandingannya si Benny. Nah, di sini perbandingan si Benny adalah 3. Selalu dibagi dengan perbandingan yang diketahui teman-teman. Nah, di sini yang diketahui itu adalah selisih umur mereka. Maka nanti perbandingannya harus kita bagi dengan selisih perbandingannya. 4 dikurang 3. Dan selalu dikali dengan perbandingan yang diketahui. Yang diketahui kan selisih gitu ya. Maka selisihnya itu kan 6 tahun. Maka kita kali dengan angka 6 gitu teman-teman ya. Jadi 4 kurang 3 dapatnya 1. Berarti 3 kali 6 jawabannya adalah 18. Berarti umurnya si Benny sama saja dengan 18 tahun. Ada di option Bravo.
Oke, lanjut teman-teman untuk soal berikutnya, nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3 itu cara kerjanya sama dengan soal nomor 2, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman mau coba ngerjain dulu, boleh di skip dulu videonya, boleh di pause videonya, kemudian coba cari jawabannya, setelah itu kita cocokkan jawabannya. Oke. Nah, langsung saja teman-teman ya. Di sini yang diketahui perbandingan umur Ani, Budi, dan Cindy adalah 3:5:6. Nah, terus yang diketahui teman-teman adalah selisih umur Ani dan Cindy gitu ya, adalah 9 tahun. Maka berapakah jumlah umur ketiganya? Nah, sekali lagi fokus sama pertanyaannya dulu teman-teman. Jumlah umur ketiganya. Berarti umur Ani ditambah umur Budi ditambah umur Cindy sama dengan berapa tahun gitu ya. Nah, sekali lagi kalau perbandingan teman-teman, kita fokus sama perbandingannya dulu nih teman-teman ya. Yang ditanyakan itu kan jumlah umur ketiganya, maka kita harus jumlahkan ketiga-tiga perbandingannya. Jadi 3 tambah 5 ditambah 6. Setelah itu teman-teman selalu dibagi dengan perbandingan yang diketahui. Nah, yang diketahui itu adalah selisih Ani dan Cindy. Maka perbandingannya Ani dan Cindy itu kita harus selisihkan teman-teman ya. Ani itu 3, Cindy-nya itu 6 teman-teman. Berarti nanti dibagi dengan 6 dikurang 3. Jadi sekali lagi perbandingan atas dan bawah mengikuti pertanyaan dan pertanyaan soal dan yang diketahui di soal. Nah, terakhir tinggal kita kali dengan apa yang diketahui. Yang diketahui kan selisihnya 9 tahun ya, maka tinggal kita kali dengan 9. Nah, kalau sudah teman-teman tinggal kita hitung saja, sederhanakan saja gitu ya. Jadi 6 dikurang 3 kan dapatnya 3 gitu ya. 3 tambah 5 tambah 6 itu dapatnya 14. Berarti kalau kita sederhanakan 9 dibagi 3 dapatnya 3. Maka jumlah umur mereka sama dengan 14 dikali 3 atau sama dengan 42 tahun. Ada di option Charlie. Oke, bagaimana teman-teman, jawabannya sama ya? Ya, saya yakin sama karena soal seperti ini cukup mudah. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4 teman-teman, nilai dari 2024 pangkat 2 dikurang 2025 kali 2023 ditambah 3 sama dengan berapa? Nah, teman-teman, untuk soal seperti ini jangan sampai teman-teman ngitung secara manual, karena ini saya yakin akan butuh waktu yang lumayan lama ya, apalagi angkanya tinggi. Makanya untuk soal-soal seperti ini kita butuh trik cerdas mengerjakan gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan di sini sebenarnya angka-angka tingginya ini kan berurutan ya berdekatan nih, 2023, 2024, 2025. Maka trik mengerjakannya itu kita cukup perkecil saja angkanya teman-teman, karena pasti nanti hasilnya bakalan sama ya gitu ya. Kita perkecil, misalnya 2023 kita perkecil menjadi, kita jadikan satu saja, kemudian berarti 2024 jadi 2, 2025 jadi 3 gitu ya. Sehingga bentuk ini bisa kita tulis menjadi 2 pangkat 2 dikurang 3 lalu dikali dengan 1 terakhir ditambah dengan 3. Nah, kalau sudah seperti ini hitungnya mudah teman-teman ya. Sehingga dari sini kita bisa dapat 4 dikurang 3 ditambah 3. Ya udah, jawabannya adalah 4. Ada di option delta. Jadi kalau udah tahu triknya ya nggak sampai 10 detik pasti udah kejawab nih jawaban soalnya gitu ya. Oke teman-teman, itu untuk soal nomor 4. Nah, jadi udah banyak nih teman-temannya model soal-soal TIO numerik yang kita sudah bahas. Ya, semoga ini bisa menjadi bekal teman-teman untuk mempersiapkan diri kira-kira kemungkinan soal TIO numerik yang bakal muncul itu seperti apa gitu ya. Oke, next ke soal nomor 5 teman-teman. Nah, untuk soal nomor 5 ini kaitannya tentang umur-umur ya. Jadi sistem persamaan gitu, linear gitu ya. Nah, langsung saja teman-teman, untuk soal ini umur Raden sekarang adalah 2 kali umur Fatah. Maka kita bisa tulis misal umur Raden adalah R, itu sama dengan 2 kali umurnya si Fatah, misalkan adalah F. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, 3 tahun yang akan datang ya, ini penting kalimatnya teman-teman ya. 3 tahun yang akan datang umurnya, maksudnya umur Raden ya, sama dengan 3 kali umur si Fatah.
Nah, jadi kita bisa ubah ke bentuk kalimat matematikanya menjadi gini. Umur Raden 3/2 kali umur Fatah ya. Umur Raden sama dengan 3/2 kali umurnya si Fatah. Itu kapan? Itu terjadi 3 tahun yang akan datang. Jadi kalau 3 tahun yang akan datang teman-teman, maka nanti umurnya Raden dan Fatah harus ditambah dengan 3 gitu ya. Jadi Raden kita tambah dengan 3, Fatah juga kita tambah dengan 3. Nah, oke ya. Jadi yang ditambah 3 itu adalah Fatahnya saja, baru nanti kita kali 2, kita kali 3/2 maksudnya. Makanya kalimat 3 tahun yang akan datang umur Raden 3/2 kali umur Fatah. Dan terjadi 3 tahun yang akan datang. Makanya kalimat matematikanya seperti ini teman-teman. Nah, jadi kalau kalimat matematikanya sudah salah, itu bisa fatal akhirnya teman-teman ya. Nah, tapi tenang saja, ini persoalan pembiasaan saja. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, di sini kan ada 3/2 ya. Nah, 3/2-nya ini tips saya jangan dikali masuk ke F tambah 3 ya. Jadi cukup perduanya ini yang kita pindahkan ke sebelah kiri. Nah, kalau kita pindahkan 3/2-nya itu nanti berarti nanti yang di kiri itu kita kali 2 teman-teman. Jadi 2 kali Raden tambah 3 sama dengan 3 kali Fatah ditambah 3. Nah, kalau sudah seperti ini kan sudah tidak ada bentuk pecahan ya, maka kita tinggal kali masuk saja 2 ke R, 2 ke 3, 3 ke F, 3 ke 3. Sehingga kita peroleh 2R ditambah 6 sama dengan 3F ditambah 9. Nah, teman-teman, di sini kan di kalimat pertama dikatakan bahwa Raden itu umurnya 2 kali Fatah gitu ya. Sehingga Raden nanti di sini kita ganti dengan 2F, teman-teman. Jadi kalau R-nya ini kita ganti dengan 2F gitu, maka nanti kita peroleh 2 kali 2F dapatnya 4F ditambah 6 sama dengan 3F ditambah 9. Nah, sekarang 3F-nya kita bawa ke kiri, 6-nya kita bawa ke kanan. Sehingga kita bisa tulis 4F dikurang 3F dapatnya F, kemudian 9 dikurang 6 dapatnya 3. Sehingga kita dapat nilai F itu atau umurnya si F adalah 3 tahun. Nah, karena yang ditanyakan berapa umurnya si Raden sekarang, maka di sini nanti F-nya tinggal kita ganti dengan 3 ya, 3. Sehingga kita peroleh nilai umurnya si Raden 2 kali 3 dapatnya 6. Berarti 6 tahun ada di option alpha. Oke, seperti itu teman-teman untuk soal seperti nomor 5 ini gitu ya. Nah, kita lanjut lagi teman-teman untuk soal nomor 6. Oke. Nah, untuk soal nomor 6 ini lebih ke persentase, kemudian perpangkatan bentuk akar. Ya, jadi kalau teman-teman dapat soal bentuk perpangkatan bentuk akar itu nggak usah khawatir ya, karena pasti yang dimunculkan itu bentuk yang mudah disederhanakan teman-teman. Nah, sekarang kita perhatikan dulu nih. Yang ditanyakan itu adalah berapa nilai dari X kurang Y. Maka kita harus tentukan dulu berapa X-nya dan berapa Y-nya gitu ya. Nah, di sini X-nya teman-teman adalah 35% dari 20. Ya, kita tulis saja ya, 35% itu adalah 35/100. Lalu dikali dengan 20. Nah, kita sederhanakan 20 dengan 100 bagi 20 saja dapat 1/. Di sini 1, di sini 5. Berarti nilai X-nya kita peroleh 35 bagi 5 sama dengan 7. Oke, cukup mudah ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita cek yang Y-nya teman-teman. Nah, untuk Y-nya adalah akar pangkat 3 dari 64. Nah, kalau ada bentuk akar seperti ini teman-teman, usahakan yang di dalam bentuk akar itu ubah ke bilangan berpangkat juga ya. Tapi usahakan pangkatnya itu mirip dengan pangkatnya si bentuk akarnya gitu ya. Nah, karena di sini akar pangkat 3, maka 64 itu kita ubah saja menjadi bilangan berpangkat 3 juga nih teman-teman. Nah, ternyata dapatnya 4/3. Nah, kalau sudah sama pangkatnya, pangkat si akar dan pangkatnya si 4 ini, maka ini pangkatnya bisa kita matikan teman-teman ya. Sehingga kita peroleh Y-nya sama dengan 4 gitu ya. Nah, karena Y-nya sama dengan 4, maka hasil dari X kurang Y berarti 7 dikurang 4 sama dengan 3. Ada di option E.
Oke, jadi seperti itu teman-teman, beberapa soal yang sempat kita bahas pada video kali ini. Semoga dengan 6 soal ini bisa menjadi bekal teman-teman untuk mempersiapkan diri apapun bentuk soal yang muncul nanti di TIU SKD CPNS 2024, utamanya untuk subtes TIU numerik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.